Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Antonius Edison, beliau adalah Head of Research dari Astronaci International. Selamat pagi Mas Anton. Selamat pagi, apa Apa kabar? kabar Anda? Pagi ini sehat-sehat saja ya? Sehat, luar Ya, biasa. kita lihat juga indeksnya di bursa Wall Street tadi juga masih hijau, kemudian Ya, Eropa pun juga demikian. Sementara Asia pagi ini pun juga menunjukkan tanda-tanda yang positif begitu. Bagaimana analisis Anda untuk pergerakan market Indonesia, indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Akankah ikut menghijau atau tekanan jual yang terjadi pada pekan lalu meskipun turun tipis masih berlanjut ini Mas Anton? ya, kalau kita melihat pekan lalu ending dari Kamis dan Jumat, Ya, IHSG nampak terbentuk satu buah koreksi ya, oke. tapi ditutup menguat sedikit dan kita sudah melihat tanggal peak yang terjadi di tanggal hari Kamis itu tanggal 20. Baik. Maka idealnya IHSG masih ada peluang untuk melemah sedikit menyentuh area supportnya di sekitar 50-40 sebelum kembali menguat. Dari sisi teknikal seperti itu, namun sentimen positif yang minggu kemarin masuk tentunya ada vaksin yang sudah siap disetujui dan siap diuji cobakan ya Betul, di betul. Indonesia. Itu rasanya akan menjadi sentimen positif bagi IHSG nanti. Dan sejauh mana juga kalau misalnya kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan asing ini masih terus melakukan aksi jual, Mas Anton. Apakah memang dominasi akhirnya diambil alih oleh investor lokal begitu, bahwa memang pergerakan market ini sebenarnya juga masih memberikan gain cuan yang menjanjikan untuk investor lokal di tengah asing yang masih asik jualan? Ya, asing memang masih jualan karena mungkin terkait sentimen untuk take profit ya, karena Ya. belakangan kan terkoreksi cukup parah dan akhirnya mulai kembali naik tipis. Tapi saya rasa untuk di minggu ini sampai dengan akhir November akan tetap sideways IHSG-nya Oke. dan baru akan naik nanti di sekitar akhir tahun ya Ya. untuk IHSG. Baik, sentimen lebih didorong faktor dari global kah atau dalam negeri nantinya? Sementara kita tahu sama-sama kalau kita bicara mengenai COVID-19 kan Indonesia pun masih menunggu begitu dengan adanya pengiriman vaksin ke Indonesia, kemudian produksi di dalam negeri vaksin merah putih juga masih dinantikan. Apakah itu yang menjadi sentimen yang menghambatkah untuk pergerakan indeks yang masih cenderung sideways nantinya atau lebih kepada Pilpres nanti di Amerika Serikat 3 November? Pilpres sendiri tetap akan ada pengaruhnya dan Oke. vaksin juga akan menjadi main untuk sentimennya. Oke. Tapi yang menarik di sini, IHSG nggak akan terpengaruh terlalu banyak karena saya rasa laporan Q3 nanti Betul. sudah mulai membaik ya untuk emiten-emiten dikarenakan ada revisi target penjualan, ada revisi kontrak-kontrak yang dicapai sehingga cukup bagus harusnya laporan Q3 nanti. Baik, Saya baik. rasa sideways ini nggak akan terlalu terdampak oleh sentimen global yang Oh, oke, oke. memburuk ya. Baik, kita akan ada sampaikan dulu ini Mas Anton untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan update emiten ya. Kita akan sampaikan ada beberapa emiten yang mungkin bisa dicermati menjadi bagian dari portofolio mereka di sepanjang perdagangan hari ini. Mas Anton, Ya. kita akan coba cermati ini BSDE 65% dari target. Suatu hal yang bisa dikatakan positifkah Bagus ya. bagi kinerja perusahaan di tengah pandemi COVID-19, semua hampir rata-rata properti terpuruk ini Mas Anton. Silakan. Ya, secara data memang tampak bagus ya untuk pencapaian 65% dari target itu satu pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi ini. Oke. Namun jika kita melihat pergerakan sahamnya sendiri secara teknikal, BSDE memang masih dalam sideways ya, bergerak ranging di antara 735 sampai dengan area 825. Selama bergerak di area tersebut BSDE nggak menarik ya. Harusnya dia setelah melewati area 820 baru rasanya harusnya rally. Baik, tapi setidakkah itu menjadi suatu hal yang perlu dicermati tentunya bagi investor maupun traders, terutama mereka yang sudah memiliki portofolio BSDE, apa yang harus dilakukan? Tetap wait and see, boleh wait and average see, down oke. ketika BSDE mencapai area level support dari sideways-nya tadi di sekitar 750 sampai dengan 740 untuk
menurunkan harga rata-rata Anda dan Oke. siap nantinya dijual setelah dia mencapai area resisten berikutnya di area 900. Baik, berarti ranging saja kah pergerakan saat ini closing kemarin kan 795, sementara Anda Iya, katakan 735, 825 begitu menjadi range-nya memang pergerakan dari BSD. iya. Jadi akan fluktuatif di area itu saja begitu Mas Anton? Area itu saja sampai dengan 2 Oke. bulan ke depan. Oh, 2 bulan ke depan. Oke, lebih kepada sebaiknya mungkin akhirnya trading jangka pendek saja ya. Ada Betul, keuntungan 35% kita lepas dulu, nanti ngambil lagi posisi di bawah pada saat betul, boleh bergerak seperti turun. itu. Oke, berarti strateginya memang harus hit and run ya, nampaknya Ya, ya, kalau untuk ya. BSDE. Baik itu dia, 65% dari target penjualan di tahun 2020. Dan kalau dilihat dari proyeksi ke depannya bagaimana dengan sektornya ini? Kalau menurut Mas Anton, di tengah Sektor pandemi, sementara PSBB sudah dilonggarkan, bagaimana? sektor properti saya rasa masih akan terdampak cukup berat Oke. karena ekonomi baru-baru mulai recover tentunya para pelaku usaha juga masih membenahi usaha mereka ya, belum melirik investasi ke dunia properti. Jadi saya rasa properti tidak cukup baik untuk sampai dengan awal tahun depan. Oh, cukup sulit mencapai 7,2 triliun target akhir tahun marketing sales dari BSD kira-kira. Secara target mungkin akan tercapai, tapi rasanya untuk mencapai the whole target yang sebelumnya, yang Oke. dari 2019 kan mereka punya skenario sebelum pandemi ini rasanya akan cukup sulit untuk mencapai keseluruhan target tersebut. Baik. Tapi kalau kita lihat dibandingkan misalnya dengan perusahaan properti lain, bagaimana kondisi fundamental dari BSD sendiri? Dari properti lain, BSDE rasanya lebih cukup baik ya bila dibandingkan dengan Alam Sutra Oke. dan kemudian PP Properti. BSDE salah satu yang fundamentalnya secara penjualan cukup baik ya. Jadi saya rasa untuk sektor properti BSDE masih boleh dilihat ya untuk Oke. ditradingkan, tapi untuk sektor properti emiten lainnya saya rasa kurang baik. Oh ya, BSD rekomendasi yang bisa Anda berikan ini mumpung belum buka market nanti pada saat opening market kita bisa mengambil posisi beli. Apakah kita langsung saja hajar kanan pada saat opening atau buy on weakness sebaiknya? Tetap buy on weakness di area support yang tadi sudah disebutkan di area 730 sampai Oke. dengan 740. Hit and run. Hit and run saja. 730, 740 itu adalah the best entry untuk masuk di BSD atau Bumi Serpong Damai ya dengan Ya. peluang 825 kah itu jangka pendek atau menengah? 825 jangka pendek, Oke. jangka menengahnya di area 900. Baik, 825 sampai dengan 900 ya. Tapi memang sambil terus mencermati pergerakan sahamnya mungkin ya. Apabila indeksnya Betul, turun biasanya juga langsung terkena jual juga nampaknya untuk BSD seperti ini. betul. Oke. Jadi itu range-nya 730, 740 kita mengambil posisi beli hit and run harian saja begitu dalam artian dengan resisten terdekat 825 kemudian agak panjang sedikit ke level 900. Ya, Baik, kita akan jeda dulu nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga ada beberapa sentimen juga yang mungkin ini masih dicermati oleh masyarakat investor yang membuat indeks juga masih ragu-ragu apakah akan naik terus atau justru masih akan bergerak sideways dengan kecenderungan mengalami tekanan kembali. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Antonius Edison. Beliau adalah Head of Research dari Astronaci International. Ya, Mas Anton, kita akan sampaikan beberapa yang tadi sudah kita bahas betul sebenarnya di segmen sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ini adalah penantian dari laporan keuangan kuartal 3. Apakah memang di atas ekspektasi seperti di Amerika Serikat? Memang rata-rata di atas ekspektasi dari analis ya kinerjanya meskipun kita tahu pandemi menghampat seluruh negeri begitu. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, untuk sentimen laporan keuangan Q3 rasanya harusnya lebih baik ya dari sentimen Q2 kemarin. Oke. Karena tentunya ada revisi target, ada revisi pendapatan dan sebagainya, restrukturisasi hutang dan sebagainya. Harusnya Q3 ini akan jauh lebih baik bila dibandingkan Q2 kemarin. Dan outperform tentunya pasti. Oke. Dan kalau misalnya bicara mengenai kondisi pandemi begitu dengan berbagai inovasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi bagaimana ini tetap meningkatkan kinerja dari perusahaan, harusnya market juga merespon. Karena kan kita lihat perbankan pun masih positif begitu meskipun kita tahu ada beberapa tekanan yang menghambat dari pertumbuhan maupun kinerja perusahaan-perusahaan ataupun emiten yang tercatat di Bursa Efek. Ya, betul. Sentimen ini tentunya akan tetap positif ya. Jadi kinerja-kinerja perusahaan akan
mendorong marketnya juga tentunya. Mereka kan sudah memperbaiki laporan keuangannya. Oke. Respon ini akan direspon oleh IHSG juga tentunya. Dan asuransi juga melihat bahwa di saat matahari berada di Capricorn tentunya akan membuat bullish untuk IHSG, yakni sekitar di bulan Desember ya nanti. Baik. Untuk setelah ketiga gitu. Oh, itu dia. Berarti kalau kita cermati dengan beberapa kondisi market seperti saat ini dari kita tahu laporan keuangan ini juga masih memberikan sinyal-sinyal positif, berarti saatnya kita mengambil posisi beli dong. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pun sebenarnya masih positif ya. Hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan naik 0,35% di level 5.120. Jadi memang mencoba untuk bagaimana melawan aksi jual yang dilakukan oleh investor asing dengan sentimen-sentimen positif yang seperti sudah Anda bahas tadi dari Amerika Serikat, Eropa pun sebenarnya kan hari ini juga menghijau begitu. Dan Anda lihat peluang dari pergerakan indeksnya sendiri akan seberapa kuat, Mas Anton? Karena Anda lihat dan juga sempat menganalisis tadi di segmen sebelumnya cenderungnya sideways begitu. Ya, untuk menguat rally panjang itu rasanya belum untuk IHSG karena masih short rally yang saya lihat ya. Baru akan menguat nanti sekitar di akhir November sampai dengan akhir Desember nanti mulai akan tampak rally. Namun secara keseluruhan sampai dengan tahun 2022 IHSG masih akan belum cukup memuaskan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2017 sampai 2019. Oh ya, seberapa kuat kalau Anda melihat pergerakan indeks akan menuju resisten berikutnya ya? Kalau kita lihat kan 5.100 ini menjadi level yang cukup alot dalam artian selalu terkena aksi profit taking pada saat mencapai 5.100. Kemudian bahkan profit takingnya sampai di bawah 5.000 Mas Anton. Nah Anda melihat justru itu tidak akan terjadikah untuk beberapa waktu ke depan atau masih akan tetap terbuka peluang di bawah 5.000? Peluang 5.000 di bawah 5.000 masih tetap terbuka untuk sampai dengan akhir November nanti. Namun bagusnya sampai dengan akhir Desember nanti IHSG masih memiliki peluang kembali ke area 5.100 sampai dengan 5.150. 5.100 sampai dengan 5.150. Ya. Oke, range yang sangat sempit ya sebenarnya untuk pergerakan indeks harga saham. Range-nya masih sempit. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, adakah beberapa rekomendasi saham yang Anda bisa sampaikan kepada pemirsa IDX Channel, investor maupun traders yang bisa dicermati untuk perdagangan pada saat opening market di awal pekan ini, Mas Anton? Apa saja? Tentunya kita melihat tetap di area big caps ya. Untuk banking kita ada BBRI, kemudian BCA ya untuk banking, dan sektor lainnya kita melihat ada Carun Pokpan, Cepin, dan UNTR, United Tractor, yang menarik untuk kita. Mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda ya pemirsa terkait dengan beberapa saham yang direkomendasikan lebih didominasi memang sektor perbankan, big caps-nya. Kita lihat ada Bank BRI, kemudian BCA, kemudian ada juga Cepin, Carun Pokpan, dan juga United Tractors. Rekomendasi buy untuk tiga teratas pertama kita lihat BRI, BCA, Cepin, kemudian UT buy on weakness. Kita bahas satu persatu deh, Mas Anton. Untuk Bank BRI, apa yang membuat Anda rekomendasikan masih posisi buy? BRI merupakan sektor perbankan yang big caps ya dan recover cukup cepat. Memang perbankan lainnya ada seperti BCA, ada BNI, ada Bank Mandiri. Tapi kita memilih BRI karena dari pemulihan pandemi kemarin cukup cepat leading sehingga kita lebih memilih BRI dibandingkan bank lainnya. Untuk swasta kita melihat BCA karena BCA juga swasta terkuat ya untuk saat ini, bank terkuat swasta, sehingga kita mengambil pilihan di BBRI dan BBCA. Area by BBRI di sekitar area supportnya ya 3.100 sampai 3.200 dengan upside target 3.500. Kemudian long upside-nya masih cukup lumayan untuk BRI di 4.400. 4.400 sampai akhir tahun atau tahun depan? Masih di tahun depan, tapi kalau kita membeli dari harga sekarang kan upside-nya lumayan bisa mencapai 50%. Lebih juga terkena sentimen adanya penggabungan bank syariahnya kah atau bagaimana untuk BRI sendiri sebagai induk usaha? Bank syariahnya memang ada penggabungan, tapi saya rasa untuk operasional BBRI ini tidak terkait dengan sentimen tersebut ya. Karena bank syariahnya juga sudah memiliki emiten sendiri, BRIS.
dan rasanya operasionalnya juga masing-masing. Oh, berarti itu memang. Tapi secara fundamental BRI tadi memang sudah didukung dengan kinerjanya yang juga masih positif, kemudian juga dengan adanya berbagai program stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada juga dana pemerintah yang ditanam di bank-bank BUMN ini juga bisa menjadi salah satu yang untuk meningkatkan Betul. likuiditas bank BUMN dan big caps lah pada umumnya, Mas Anton. Ya, betul. Oke, itu dia untuk Bank BRI dengan peluang 3.500 untuk jangka pendek sampai dengan tahun depan itu ke 4.400. Jadi kita bisa mengambil posisi buy. Berarti current price pun masih boleh ya. Current Kalau price masih kita bicara mengenai buy untuk BRI. Kalau BBCA bagaimana? Adakah sentimen lain yang perlu dicermati karena dari sisi penyaluran kreditnya, kemudian konsumennya pun berbeda begitu. Silakan. BCA kita lihat merupakan bank swasta terbaik, terkuat ya Oke. sejak dulu BCA, dan ada sentimen-sentimen penyaluran kredit baru untuk nantinya stimulus juga ada beberapa yang nantinya akan melalui bank BCA, sehingga harusnya bank BCA ini juga terdampak sentimen positif dari stimulus juga. Range-nya berapa saja kalau kita mengambil posisi beli? Ditahan dulu, kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Anton dan pemirsa Ya. IDX Channel. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan bagi investor maupun traders di sepanjang perdagangan awal pekan ini. Baik, Mas Anton, kita akan lanjutkan kembali. Sektor perbankan yang Anda rekomendasikan BRI, kemudian BCA. BCA tadi sudah disampaikan juga secara fundamental juga masih mendukung untuk mengalami kenaikan meskipun kalau kita lihat perdagangan hari ini justru lagi terkena aksi jual ya untuk Bank BCA sendiri. Apakah ini menjadi peluang kita untuk mengambil posisi beli? The best entry yang bisa Anda sarankan. Silakan. BCA boleh mengambil posisi beli di harga sekarang atau cari harga terbaik setelah dia mengalami koreksi sekitar 27.900, 27.800 ya. Itu area support yang bisa dilakukan untuk pembelian. Target resistennya di area 31.000 untuk sampai dengan akhir tahun. 31.000 sampai dengan akhir tahun. Berarti di tengah pelemahan ini justru tersedia ruang yang menarik ya untuk kita mengambil posisi beli dari Bank BCA. Memang ini sudah tidak dilakukan lagi. Tapi dari sisi valuasinya bagaimana? Apakah memang ini ya dibandingkan dengan BRI kan perbandingannya jauh sekali begitu, Mas? Ya, memang cukup mahal. Tapi seperti kalau kita melihat mobil mahal tetap akan ada pembelinya, sehingga BCA meskipun valuasinya cukup mahal akan tetap ada pembelinya. Gitu. Oke, itu dia menjadi salah satu yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini. Pemirsa sektor perbankan, Bank BRI, BBCA itu hajar kanan saja bisa dikatakan begitu ya Mas Anton ya? Ya. Oke, Saran Pokpan, Indonesia TBK Cepin, bagaimana rekomendasinya? Ini juga posisi buy. Kalau kita lihat trading hari ini juga tidak jauh berbeda begitu. Apakah memang lebih kepada ada sentimen fundamental kah? Atau ada trigger lain yang membuat Anda rekomendasikan Cepin? Kalau saya lihat Carun Pokpan lebih ke teknikal saya melihatnya. Di mana Carun Pokpan sudah mulai masuk tren bullish ya dari sejak pandemi kemarin. Justru sudah mulai bullish recover. Ya. Sudah mulai recover sehingga boleh kita lakukan untuk pembelian Carun Pokpan. Cari rata-rata harga terbaik di sekitar 5.800 sampai 5.900 dengan target 6.500 untuk Carun Pokpan. 6.500, berarti current price juga boleh di 5.975, naik sekitar 0,4% begitu. Belum ketinggalan ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Belum ketinggalan. Oke, peluangnya untuk jangka pendek saja hit and run atau bagaimana kalau kita lihat Cepin? Karena kan pergerakannya satu pekan aja fluktuatif nih. Ya, pergerakan terakhir kan fluktuatif dan cenderung sideways ya. Betul. Sehingga boleh dilakukan hit and run. Oke. Hit and run saja dengan mencermati pergerakan sampai dengan 6.500 ya. Betul. Keuntungan yang bisa dicapai dari Cepin. Berikutnya ada United Tractors dan ini lebih buy on weakness. Kenapa? Apakah karena dari sisi komoditas kah yang mendorong penguatan dari UT atau bagaimana? Dari UT saya melihat juga pergerakan secara teknikalnya masih ranging ya. Sehingga kita perlu melihat untuk area buy on weakness di sekitar area supportnya di 21.300 sekitar situ ya. Dari harga terbaik sekitar itu dengan target
upside-nya ke area 24.000 karena pergerakannya masih ranging dan sideways cukup Iya, lama ya. betul. Karena kalau kita lihat juga dalam 1 bulan lah, kita lihat kan trennya Ya, justru turun betul. ya. Memang sekarang Ya, lagi mencoba rebound, meskipun kita lihat naiknya baru 0,23%. Jadi bisa dikatakan di tengah posisi rebound dari pergerakan UT, tetap kita harus menunggu di bawah, buy on weakness begitu. betul. Oh, baik. Oke. 21.300 ya, the best Ya, entry yang bisa Anda ya. sarankan peluangnya ke 24.000 saja. Begitu untuk peluang dari UT? Ya, saat ini resisten terdekat di area 24.000 saja. Baik, short term ya. Ya, short term. Short term saja. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan fundamentalnya, Mas Anton, adakah memang didukung juga dari pergerakan harga komoditasnya kah atau bagaimana? Batu bara misalnya? Harga komoditas belum cukup menarik ya untuk batu bara sehingga Oke. UT rasanya belum ada sentimen dari harga komoditas untuk batu baranya. Baik, itu dia pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga kepada pemirsa, investor maupun traders untuk menyikapi beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Antonius Edison tadi. Bank BRI, BCA, Cepin, kemudian United Tractors buy on weakness. Dan menyikapi dengan pergerakan market, indeks harga saham gabungan hari ini juga masih bergerak positif. Meskipun kita lihat lagi-lagi tahanan penguatan yang terjadi ini juga tidak lama, sudah mulai ada sedikit tekanan lagi begitu, Mas Anton. Berarti sideways. Dan strategi Ya. investasi bagi masyarakat investor lainnya bagaimana? Misalnya mereka sudah memiliki portofolio di luar dari 4 yang sudah Anda rekomendasikan tadi. Tetap cari saham-saham portofolio Anda yang bullish ya. Kalau misalnya secara teknikal Anda melihatnya sudah bearish, seperti misalkan Telkom, boleh Oke. dipertimbangkan untuk switch ke saham-saham yang mulai bullish dan tetap cari area support untuk melakukan buy on weakness dan menurunkan harga rata-rata ya. Baik. Dan untuk technical recession Indonesia seringkali disebut, tapi tidak perlu panik Mm-mm. karena Indonesia harusnya Q3 ini sudah akan mulai membaik ya. Ya itu dia. Itu aja. Kuartal 3 ini kan memang masih menjadi penantian juga bagi masyarakat investor begitu. Akhirnya mereka lebih memilih wait and see begitu atau cicil beli sebaiknya juga sudah mulai bisa dilakukan sambil menunggu nanti mereka sudah mulai mengalami lonjakan yang signifikan nantinya apabila rilisnya sudah keluar. Cicil beli udah mulai dilakukan karena Oke. Anda nggak akan dapat harga terbaik lagi ketika marketnya sudah mulai rally ya. Oke. Jadi kalau harga sudah di area-area support seperti sekarang ini, boleh pertimbangkan untuk menurunkan harga rata-rata portfolio Anda, Nah, karena itu dia. mungkin aja Anda nggak akan dapat harga-harga yang di bawah seperti ini lagi. Setuju. Tapi seberapa lama juga ini kalau kita menantikan adanya pelemahan-pelemahan seperti saat ini kemudian Anda katakan menjadi momentum yang tepat. Kan kita lihat indeksnya juga bergerak fluktuatif. Mereka pun meskipun mengambil posisi beli pun juga tidak boleh lama-lama begitu ya Mas Anton ya. Apakah bisa kita untuk investasi jangka panjang, menabung saham misalnya? Boleh untuk menabung saham, pastikan saham-sahamnya big caps tentunya ya, Big caps, karena oke. mover ISG kan pasti big caps, dan Anda boleh mencari harga terbaik sampai dengan akhir November karena Desember seharusnya sudah mulai masuk rally sampai dengan kuartal pertama tahun depan. Baik. Itu dia ada beberapa hal yang perlu dicermati berarti saham-saham yang masuk dalam LQ45 kali ya mungkin ya. Boleh. Ini bisa menjadi pilihan investasi. Oke, dan bagaimana dengan saham ataupun sektor-sektor yang justru sebaiknya dihindari nih Mas Anton? Karena memang banyak sekali yang merekomendasikan buy. Tapi bagaimana dengan saham yang justru sebaiknya mereka singkirkan dulu nih, tidak masuk dalam bidikan ataupun radar investor maupun traders untuk mereka masuk ke dalam perdagangan? Ya, sektor properti dan telekomunikasi saya lihat masih kurang baik performanya secara Baik. teknikal ya. Oke. Jadi untuk secara teknikalnya nanti tunggu wait and see ketika mereka sudah mulai terbentuk sebuah pergerakan-pergerakan pembalikan tren, Ya, boleh dicermati. Kecuali- Namun kalau Kecuali BSDE tadi apa bagaimana? Itu kan masuk properti juga. BSDE betul masuk properti, kalau Anda masih mau mengkoleksi BSDE, silakan, tapi hit and run saja. Karena Itu dia. BSDE juga sektor properti dan saya rasa untuk long run-nya kurang oke juga sih sebenarnya. Iya. Baik, itu dia
Ada beberapa sektor yang mungkin masih perlu dihindari dulu adalah sektor properti, kemudian juga tadi adalah sektor telekomunikasi ya Mas Anton ya. Ya, Oke, betul. Mas Anton, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan Ya. dan juga analisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Anton.